Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak dalam mata pelajaran seni budaya. Nah, di sini kita akan membahas tentang presentasi hasil karya seni rupa dua dimensi. Nah, karena kalian sudah membahas tentang karya seni rupa dua dimensi, di sini Bapak akan memfokuskan materi tentang presentasi. Jadi, apa sih itu presentasi? Nah, di sini Bapak akan terangkan. Nah, presentasi adalah proses penyampaian ide, produk baru atau hasil pekerjaan yang ditampilkan dan dijelaskan kepada audiens. Nah, entah itu mempresentasikan tugas, sekedar memberikan informasi atau materi kepada teman-teman. Bagi kalian yang belum mengetahui apa itu yang dimaksud dengan presentasi dan kegunaannya, maka akan dibahas dalam materi ini. Nah, sekarang kita membahas tentang tujuan presentasi. Apa sih tujuan presentasi? Tujuan dari presentasi bermacam-macam. Misalnya untuk mempromosikan suatu produk atau jasa, biasanya dibawakan oleh wiraniaga atau penjual untuk memberi informasi, misalkan yang bersifat edukasi untuk meyakinkan orang banyak. Yang edukasi ini biasanya dibawakan oleh seorang yang ingin membantah pendapat tertentu. Nah, lanjut. Tujuan presentasi itu ada berapa macam ya? Yang pertama, menyampaikan informasi. Informasi yang disampaikan dapat berupa materi edukasi, keuangan, atau informasi sekedar pemberitahuan. Pesan yang disampaikan dapat bersifat biasa, penting, baik itu penting maupun rahasia. Nah, yang kedua, tujuan presentasi yaitu meyakinkan pendengar. Untuk meyakinkan pendengar, maka presentasi harus berisikan informasi, data, dan bukti yang disusun secara logis. Yang ketiga, tujuan presentasi memotivasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan. Biasanya dilakukan pada presentasi perusahaan. Seorang pemimpin melakukan presentasi untuk mengarahkan dan membimbing para karyawannya untuk bekerja secara maksimal. Pemimpin atau presenter juga bisa memotivasi karyawannya lewat forum tersebut demi tercapainya tujuan perusahaan. Nah, sekarang yang keempat, dari tujuan motivasi itu sendiri, memotivasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan. Biasanya dilakukan pada presentasi di perusahaan. Seorang pemimpin melakukan presentasi untuk mengarahkan dan membimbing para karyawannya untuk bekerja secara maksimal. Pemimpin atau presenter juga bisa memotivasi karyawannya lewat forum tersebut demi tercapainya tujuan perusahaan. Dan yang kelima, menyampaikan suatu ide atau gagasan. Ide atau gagasan ini bisa disampaikan melalui presentasi. Ketika perusahaan atau individu mengalami masalah yang sulit dipecahkan, maka dibutuhkan orang lain yang dapat memberikan argumen atau ide solusi dari masalah tersebut yang dikemas dalam bentuk presentasi. Dan yang keenam, terakhir, dari tujuan presentasi itu sendiri yaitu memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri juga disampaikan melalui presentasi, seperti menyebutkan nama, riwayat hidup, dan data-data lain agar dikenal oleh halayak. Lanjut. Nah, di sini kita akan membahas tentang manfaat presentasi. Sebagai bahan pemaparan, presentasi tidak hanya dilakukan secara verbal saja, namun bisa ditambahkan dengan pemaparan non-verbal, baik dalam bentuk gambar maupun video, sehingga presentasi yang disajikan tidak monoton. Nah, lanjut, manfaat presentasi yaitu mudah difahami. Baiknya presentasi dilakukan dengan cara menampilkan poin-poin penting kepada audiens, sehingga audiens tidak hanya mendengarkan saja, namun juga membaca apa yang sedang disampaikan. Nah, yang ketiga, manfaat presentasi adalah memiliki kesan eksklusif. Materi presentasi tidak hanya dapat ditampilkan di depan audiens saja, namun pembicara juga bisa membagikan materi dalam secari kertas untuk dibagikan kepada audiens yang bersifat eksklusif. Yang keempat yaitu dapat menjadi inspirasi. Apabila materi yang disampaikan belum pernah digunakan oleh orang lain sebelumnya,
Cara berbicara dan gestur saat menyampaikan materi juga dapat menjadi inspirasi bagi audiens. Nah, lanjut kita akan membahas tentang jenis-jenis presentasi. Yang pertama, presentasi dadakan atau impromptu. Presentasi ini dilakukan secara tiba-tiba tanpa persiapan, baik itu tema yang dibawakan maupun alat bantu yang digunakan. Presentasi ini biasanya terjadi ketika dosen menunjukkan secara tiba-tiba atau guru menunjukkan secara tiba-tiba atau karena memang ada informasi yang penting yang harus disampaikan. Nah, yang kedua jenis presentasi yaitu presentasi naskah atau manuskrip. Dilakukan ketika pembicara membawakan presentasi dengan cara membaca naskah berupa teks. Presentasi jenis ini dapat membuat bosan audiens karena pembicara tidak ada melakukan kontak mata, sehingga pendengar kurang merasa termotivasi. Nah, yang ketiga, jadi jenis-jenis presentasi yaitu presentasi hafalan atau memoriter. Dilakukan dengan cara menghafal teks yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Namun ketika melakukan presentasi, pembicara tidak sambil membaca naskah. Dan yang terakhir dari jenis-jenis presentasi adalah presentasi extemporer. Di sini pembicara mempersiapkan materi dengan cara membuat poin-poin penting yang harus disampaikan kepada audiens. Kemudian dijelaskan secara mendetail pada saat melakukan presentasi. Nah, di sini Bapak akan ngasih contoh dalam presentasi itu sendiri. Mangga dilihat, ini adalah presentasi hasil karya seni rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Aryansah, saya dari kelas 12 MIPA 6 dengan nomor absen 20. Di sini saya ingin mempresentasikan secara virtual karya seni rupa 2 dimensi saya yang bertemakan Nirmana. Sebelum saya menampilkan karya saya, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan secara singkat apa itu Nirmana dan apa saja jenis-jenis dari Nirmana. Nirmana berasal dari dua kata. Yang pertama adalah nir, yang berarti tanpa atau tidak, dan yang kedua adalah mana, yang berarti bentuk. Jadi makna dari nirmana adalah tanpa bentuk atau tidak berbentuk. Dan secara harafiah, pengertian dari nirmana adalah karya seni rupa 2 dimensi yang awalnya tidak berbentuk, kemudian diolah dengan menata berbagai unsur-unsur seni rupa seperti titik, garis, warna, ataupun tekstur yang dipadukan menjadi satu kesatuan yang indah dan terlihat menarik. Ada 2 jenis dari nirmana. Yang pertama adalah nirmana dwimatra, yaitu nirmana yang tersusun atas bidang-bidang 2 dimensi seperti lingkaran, persegi, persegi panjang, ataupun segitiga. Dan yang kedua adalah nirmana trimatra, yaitu nirmana yang tersusun atas bidang-bidang 3 dimensi seperti kubus, balok, prisma, ataupun limas. Dan sekarang saya ingin menampilkan karya saya. Ini adalah sketsa dari karya nirmana saya. Ini termasuk ke dalam nirmana dwimatra karena tersusun atas bidang-bidang 2 dimensi seperti segitiga dan kotak. Dan ini nanti akan saya lanjutkan dengan memberikan lingkaran di bagian tengah sini supaya nirmana ini terlihat lebih menarik. Dan setelah itu saya akan memberikan warna gelap terang supaya ini nanti bisa terlihat 3D, 3 dimensi, atau terlihat seperti timbul. Dan saya yakin ini nanti pasti akan terlihat sangat keren. Sekarang saya akan memberikan lingkaran pada nirmana saya. Ini adalah contoh lingkaran yang ada di nirmana saya, dan nanti saya akan memberikan warna gelap terang supaya ini nanti bisa terlihat seperti 3D.
Oke, sekarang saya sedang dalam proses pewarnaannya. Warna yang saya gunakan di sini hitam, di sini putih, di sini hitam lagi, dan di sini putih lagi. Alat yang saya gunakan dalam pewarnaan ini adalah spidol dan hanya spidol hitam. Dan teknik yang saya gunakan adalah teknik arsir, serta prinsip yang saya gunakan adalah prinsip gelap terang, supaya nirmananya ini nanti bisa terlihat 3D atau 3 dimensi. Hai gengs, sekarang nirmana yang saya buat sudah jadi dan seperti inilah hasilnya. Anda bisa melihat hasilnya, dan jika Anda lihat pada nirmana ini, garis-garisnya bisa terlihat seperti 3D, dan lingkarannya juga jika Anda lihat dari sisi samping bisa terlihat kayak timbul gitu. Untuk Anda yang tertarik dengan nirmana seperti ini, Anda bisa membuatnya sendiri di rumah atau mungkin di sekolah, dan ini caranya sangat mudah. Dalam video ini juga saya sudah membagikan tutorialnya, mulai dari membuat sketsa sampai dengan hasil seperti ini. Dan Anda juga bisa mengembangkan nirmana ini dengan prinsip ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Dalam pembuatan nirmana ini, bahan yang saya gunakan adalah kertas gambar A4, dan alat yang saya gunakan adalah pensil, penghapus, penggaris, dan juga spidol, dan hanya spidol warna hitam. Selanjutnya, prinsip yang saya gunakan adalah prinsip gelap terang, dan teknik yang saya gunakan adalah teknik arsir. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, dan saya harap video ini bisa menginspirasi Anda untuk terus berkarya. My name is Febri Aryansa. Thanks for watching. Pak Assalamualaikum, ketemu lagi bersama saya Jessica Lauren, dan saya akan mempresentasikan hasil kerajinan tangan saya. Jadi inilah hasil kerajinan tangan saya, mungkin agak kurang rapi. Nah, cara pembuatannya adalah ini ada buffalo. Buffalonya itu digambar kan saya mempunyai tema akuarium. Jadi, saya menggambar ikan, kuda laut, gurita, kura-kura, ikan, dan ubur-ubur dan lumba-lumba. Jadi, cara pembuatannya, kalian gambar semua dulu di buffalo. Lalu, setelah itu digunting sesuai gambaran yang tadi dan ditempel di gabus atau di styrofoam atau yang lainnya supaya terlihat 3D. Setelah itu, kita tempelkan di
buffalo warna biru sesuai dengan laut. Jadi supaya kelihatan seperti laut, saya tempelkan seperti ini. Dan seperti ini adalah yellow board. Yellow board ini digunakan untuk supaya terlihat ada figuranya, dan ini ada mika. Jadi cara pembuatannya sangat mudah dan sangat sederhana. Jadi begitulah hasilnya. Jadi, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum. Karya seni rupa 2 dimensi. Nah, lanjut. Nah, untuk homework dan tugasnya, kalian ditugaskan membuat video presentasi karya seni rupa 2 dimensi. Karyanya adalah tugas yang sudah Bapak berikan minggu kemarin, dikumpulkan minggu besok ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Semoga ilmu yang saya bermanfaat untuk kalian. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.